Di Indonesia, nama Hakim Sanai barangkali tidak sepopuler Rumi maupun Attar. Tapi siapa sangka ia begitu kuat memengaruhi dua tokoh besar ini. Di kalangan sastrawan Persia, Sanai dikenal sebagai bapak penyair sufistik. Meski sebelumnya banyak sufi juga telah melantunkan pujian kepada Tuhan melalui syair. Namun Sanailah yang pertama kali memberikan kerangka dan warna khas sufistik dalam syair-syair Persia. Jika kasidah, masnawi, dan ghazal hari ini menemukan bentuknya, salah satunya karena peran Sanai. Hakim Sanai yang memiliki nama lengkap Abul Majid Majdud bin Adam Ghaznavi. Lahir di bulan Ordibes pada penanggalan Persia, atau sekitar bulan Mei tahun 1080 Masehi di kota Ghazni, sebuah kawasan di timur Afghanistan yang pernah menjadi pusat peradaban Islam. Sanai begitu memengaruhi Rumi, sebagaimana diakui sendiri oleh Rumi dalam Masnawi Maknawi Jilid 3, bait 3749-3750. Jika ada penjelasan yang tak kau pahami, merujuklah pada Hakim Sanai. Sufi kebanggaan itu akan mendedahnya dalam kitab Ilahinameh. Seperti banyak sufi lainnya, Hakim Sanai juga pernah mengalami pergulatan besar dalam hidupnya. Sanai muda adalah seorang penyair istana yang menulis dan melantunkan banyak puisi. Untuk keperluan acara Raja Masud bin Ibrahim Ghaznavi dan Bahram Shah bin Masud, ia mengalami transformasi besar setelah melakukan perjalanan ke berbagai kota di Khorasan, yang saat itu menjadi pusat tasawuf terbesar di dunia. Sanai juga singgah di Nishabur, kota yang ditakdirkan menjadi pertemuan Attar dan Rumi. Ia kembali ke kampung halamannya dengan wajah berbeda. Ada banyak cerita mengapa Sanai akhirnya memilih menjadi pejalan dan meninggalkan segala kemapanan hidup yang lama telah dirintisnya. Salah satu versi yang cukup kuat adalah sindiran yang ia peroleh di salah satu pesta raja. Suatu hari raja mengadakan pesta dan dituangkanlah berbagai minuman yang menyegarkan. Sanai juga hadir dalam pesta itu untuk melantunkan syair pujian bagi sang raja. Di tengah pesta tersebut, terjadi percakapan antara dua pelayan. Orang pertama berkata, "Tuangkan minuman itu untuk Sanai." Temannya segera menjawab, "Jangan, Sanai orang yang lembut hatinya." Orang pertama kembali menyahut, "Kalau dia memang berhati lembut, tidak selayaknya menjadi penyair istana." Ketika mendengar dialog tersebut, hati Sanai sangat tergerak dan bertekad memulai hidup baru. Kelak ia memilih menjaga jarak dengan istana dan berpihak kepada rakyat. Hakim Sanai memiliki lebih dari 10 buku. Salah satu karya yang cukup dikenal adalah Hadika al-Hakikat yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Wallet Garden of Truth. Buku ini memuat 10.000 bait masnawi dengan tema ketuhanan, kenabian, akal, ilmu, hikmah, dan cinta. Kandungan cerita dalam buku ini banyak dipengaruhi karya-karya tasawuf sebelumnya, seperti kitab Kimia Sa'adat, Ihya Ulumuddin, dan Nasihatul Mulk yang ditulis oleh Imam Ghazali. Adapun karya Sanai yang berbentuk kasidah dan ghazal dikumpulkan dalam kitab Diwan-e-Sanai. Tema-tema dalam kitab ini cukup beragam, dari mulai pujian kepada Tuhan hingga tema-tema kemanusiaan. Setelah menjadi sufi dan penyair independen, Sanai hidup di tengah rakyat jelata dan setiap hari memotret kehidupan masyarakat kelas bawah yang dulu tak pernah ia saksikan. Kegelisahan melihat berbagai kesenjangan sosial ini, acap kali ia tuangkan dalam bait-bait syair. Hakim Sanai sang penyair istana, dengan makrifat yang ia peroleh, kini menjadi pembela kaum papa. Salah satu syairnya yang terkenal, "Karpet yang kau injak terbuat dari sutranan lembut, padahal tetanggamu yang janda tangannya melepuh. Ia sepanjang malam menahan perut lapar, sementara perut buncitmu kau puaskan dengan makanan lezat." Yuk, pantengin dan dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sahabat salik kita semua. Oh ya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.